Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan tentang kitab zakat dan sedekah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Sebagai latar belakang, sebelum saya bacakan hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini, yakni tentang standar kemiskinan antara Bank Dunia dan standar kemiskinan versi Rasulullah Muhammad SAW. Baik, mari kita simak baik-baik. Bahasanya standar kemiskinan menurut Bank Dunia, kemiskinan ekstrim ataupun negara berkembang ini berbeda. Adapun rata-rata negara saat ini, termasuk negara kita Indonesia, adalah negara tergolong bukan miskin ekstrim, tapi negara yang berkembang. Dan ini yang barusan rilis Bank Dunia di awal Juni 2025 yang lalu adalah pendapatannya per orang per hari ini adalah 6,85 US dollar atau senilai 112.000 rupiah. Nah, di bawah itu, yang pendapatannya di bawah itu, maka tergolong di bawah indeks poverty line, di bawah garis kemiskinan. Nah, bagaimana dengan versi Islam, versi Rasulullah SAW? Berapakah seorang yang dinilai cukup mampu untuk kemudian dia hidup layak untuk mencukupi kebutuhannya, ya, sandang pangan papannya, ini berapa rupiah? Nah, baik, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Ahmad ibnu Sulaiman qala hadatsana Yahya bin Adam qala hadatsana Sufyan as-Sauri an Hakim ibnu Jubair an Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Yazid an abihi an Abdullah ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala walahu ma yughni ja'at khumusan au buduhan fi wajhi yaumal qiyamati ila ya Rasulullah wa madza yughni au madza aghnah qala khamsuna dirhaman au hisabuha minaz zahabi qala Yahya qala Sufyan wa sami'tu Zubaidan yuhaddisu an Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Yazid. Baik, artinya telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan as-Sauri dari Hakim bin Jubair, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid, dari bapaknya dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta-minta sedangkan ia memiliki sesuatu yang dapat mencukupinya, ia datang dalam keadaan mencakar atau menggaruk bagian wajahnya pada hari kiamat. Dia ditanya, wahai Rasulullah SAW, apakah yang dapat dikatakan cukup itu? Beliau menjawab, yakni seorang memiliki uang 50 dirham atau emas yang seukuran dengannya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Pertama, tadi Bank Dunia merilis bahwasanya indeks poverty line per orang per hari itu adalah 111.000. Lantas berapa menurut Islam? Tadi Rasulullah SAW menjawab terkait dengan seorang yang dikatakan memiliki cukup harta, tidak miskin adalah khamsuna dirhaman, yakni 50 dirham. Ya, kita pelajari. Seberapakah batasan minimal seorang disebut berkecukupan harta atau kaya? Benar, apabila ia memiliki uang senilai khamsuna dirhaman atau 50 dirham, kalau kita kurskan saat ini adalah senilai kurang lebih 1.850.000 atau 2 juta. Kita gampangnya 2 juta begitu. Mata uang dinar
ataupun dirham yang senilai di mana mata uang tersebut stabil dari waktu ke waktu, dari zaman dahulu hingga saat ini. Ini ketika ada inflasi, berapapun inflasinya, ketika ada disetarakan dengan harga ternak kambing, ini dari dulu sampai hari ini selalu setara, tidak mengalami penghapusan atau tidak mengalami mata uang yang tidak bernilai. Jadi mata uang logam, dinar dan dirham ini selalu bisa mengikuti perkembangan mata uang global, perkembangan keuangan dunia dimanapun berada. Yang kedua, satu dirham, 50 dirham tadi, khamsuna dirham. Satu dirham saat ini setara dengan 37.000. Ya, mengapa hanya dengan 1.850 atau 2 juta telah dinilai sebagai seorang yang cukup dalam hadis di atas? Ya, benar. Sebab dengan memiliki 50 dirham atau nilai yang setara dengannya 2 juta, maka ia telah memiliki cadangan biaya hidup untuk dirinya kurang lebih 7 hari ke depan. Jadi ini adalah 7 hari atau upah di dalam atau pendapatan selama kurang lebih 1 minggu untuk kecukupannya. Baik, yang ketiga, hal ini mengabarkan kepada kita tentang pendapatan yang layak. Upah minimum bagi pekerja setiap akhir pekan atau mingguan. Seorang pengusaha atau pemberi kerja yang memiliki kemampuan keuangan yang baik hendaknya memperhatikan kebutuhan layak yang dipekerjakan atau para karyawannya dengan standar 50 dirham in a week setiap minggunya, atau yang senilai dengan hal tersebut sebagai upah mingguannya 2 juta sekitar itu untuk upah mingguannya, sehingga orang itu tidak dikatakan miskin. Nah, inilah indahnya agama Islam, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang biasa mengajarkan tentang standar minimal penggajian para pekerja dalam setiap minggunya, atau setidaknya pendapatan minimal bagi para pengusaha dimanapun berada, yakni khamsuna dirhaman. Kalau sudah mencapai itu, maka dikatakan cukup untuk tidak meminta-minta. Ya, inilah saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, perbedaan standar antara Bank Dunia dan juga Rasulullah SAW terkait dengan kemiskinan. Ketika seorang memiliki 50 dirham in a week setiap minggunya, ini tidaklah dikatakan sebagai seorang miskin, atau senilai uang 2 juta pendapatannya atau upahnya nilai itu 50 dirham, maka dia adalah orang yang berkecukupan, tidak boleh meminta-minta. Adapun menurut Bank Dunia, orang miskin itu adalah ketika pendapatannya sehari kurang dari 112.000 rupiah per hari. Kalau seminggu berarti sekitar 790.000. Itu dikatakan tidak miskin kalau sudah mencukupi pendapatan mingguannya adalah sekitar 800.000. Ya, jadi standar Islam lebih tinggi daripada standar Bank Dunia dalam hal ini. Baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala nantiasa memberikan hidayah inayah kepada kita, keluarga kita, orang kita, muslimin semuanya, untuk dapat memahami makna cukup, makna kaya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai upaya kita untuk menjemput rezeki yang halal dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memudahkan ikhtiar kita, mengabulkan doa-doa kita untuk dapat mencukupi kebutuhan apapun pekerjaan kita, profesi kita dimanapun berada, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.